Konbanwa minasang, selamat malam. Ketemu lagi ya di channel saya. Channel tentang video kehidupan sehari-hari ya minasang. Video-video tentang sharing. Dan saya bakal uploadnya itu setiap hari, entah video apapun itu. Intinya untuk mengisi waktu luang juga dan buat berbagi tentang pengalaman dan gimana sih di Jepang kayak gitu. Jadi sekalian saya juga mau buka puasa. Saya belum buka puasa, ini sudah jam 9 ya, jam 9. Sedangkan tadi pulang kerja saya langsung belanja ya minasang, cari makan juga, soalnya udah habis di rumah di kulkas. Ya minasang, ini saya udah masak ini terong. Ini saya tumis ya kan, saya tumis terong, tahu sama lomboknya hijau. Kita buka puasa ya minasang. Ini berarti hari keberapa? Hari ke-6 apa ke-7 ya? Puasa, buka puasa. Ya, langsung ya minasang. Gak tau kenapa lombok Jepang itu nggak pedes. Dia tuh kayak nyesuaiin sama lidah orang sini. Orang Jepang itu nggak suka pedes ya men. Jadi dia tuh kena rasa pedes dikit tuh udah kayak wah karaine gitu katanya, cakaraine. Dulu tuh pernah saya tuh waktu di Kaisa tawarin tuh, kamu mau nggak katanya tuh, mau nggak cabai serbuk gitu. Aku kemarin beli pedes banget gitu. Kalau ngomong tuh sampai heboh banget gitu kan, pedes banget loh, kamu kalau mau tak bawain besok itu astamote koyoka gitu katanya. Ya udah, lupalah pedesnya tuh kayak apa sih, dia bilangnya sampai heboh banget, pedes banget, udah terlanjur beli katanya. Kalau nggak dimakan kan sayang gitu, karena mau dibawain gitu. Ya udah, besoknya dibawain beneran. Warnanya sih kayak pedes banget gitu. Terus waktu tak coba itu, tuh katanya pedes. Awalnya penasaran ya, kayak dimakan tuh nggak kerasa, nanti lama-lama pedes. Ternyata nggak pedes beneran. Nggak tahu level pedesnya orang Jepang tuh kayak gimana sih. Yang katanya pedes banget tuh menurutku tuh nggak pedes sih. Kayak cuman ada rasa pedes dikit kayak merica gitulah, cuman dikit banget. Itu udah bagi mereka tuh udah pedes banget ya. Ini kayak ini lombok nih, saya makan nggak pedes. Mungkin nggak tahu kalau lombok impor. Kalau yang lombok impor mungkin pedes ya, soalnya kan bukan dari Jepang, bukan lombok Jepang juga. Kaget loh dulu waktu dikasih lombok yang serbuk tuh sama temen perusahaan saya. Terus saya makan di depan dia kayak dame desu, karai desu
katanya gitu, pedes loh jangan. Pas waktu saya makan nggak pedes ya, kaget ya, huntuis kak gitu. Jadi sekarang tuh musim ini ya, musim ini dah semi. Jadi habis musim dingin, musim salju, mau masuk ke musim panas tuh. Jadi bukan samu ya sekarang, atatakai, hangat. Udah mulai enak ini, hangat. Kalau dingin tuh wah repot banget ya, apalagi musim salju. Cuman di daerah tempat saya tinggal ini salju tuh nggak amari furana ini sih, nggak begitu turun, nggak begitu ada turun salju. Jadi salju itu cuman berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah turun itu. Jadi kayak minggu ini turun 2 hari, terus 2 minggu selanjutnya turun lagi 1 hari gitu, jarak 1 mingguan apa 2 minggu gitu, dan 3 kali doang turunnya. Karena saya kan daerahnya di bawah ya, Jepang bagian bawah kan, bagian atas Hokkaido, tengah bagian Tokyo tuh, terus bawah Kyushu. Saya di Kyushu. Apalagi di Okinawa paling bawah itu, mungkin saya belum pernah kesana juga, cuman mungkin bahkan nggak ada salju karena bagian bawah, paling bawah. Oh ya, kemarin di video yang sebelum video ini ada tuh yang komen, "Kak, bikin video tentang apa ya, bikin video di luar biar kita tuh tahu tentang Jepang kayak gimana sih di luar gitu." Terus saya baca tuh langsung, kalau musim dingin gini agak susah, cuman ya dicoba. Nanti saya bakal video di luar ya, coba kita main-main lah di luar, ada apa gitu kan, buat yang penasaran. Di sini tuh termasuk di desa, jadi nggak begitu ada tempat apa ya, tempat keramaian, sepi di sini. Cuman ada supermarket, kemudian apa ya, cuma itu doang ya, supermarket, Daiso, Real gitu. Daiso tuh tempat beli barang-barang murah, harga 100 yen, harga 10 ribuan, itu udah dapat barang-barang macam-macam tuh di Daiso. Nanti saya bakal ngevlog kok, kan ada yang penasaran tuh kayak gimana sih Jepang, dan nanti bakal ngevlog di luar. Oh ya, ini ada yang penasaran nggak naik kereta di Jepang tuh kayak gimana caranya? Kalau ada yang penasaran, nanti saya bikinin coba tentang cara naik kereta di Jepang.
Dulu awal-awal saya mau naik kereta itu pertama kali itu bingung caranya gimana, beli tiketnya gimana, terus ini nanti turunnya kapan, kayak gitu, terus harganya berapa juga nggak tahu. Dan sebenarnya kalau kita udah ngerti jalur kereta dan tahu cara beli tiket kereta, itu kita tuh enak loh, termudahkan. Transportasi kereta itu bener-bener memudahkan kita loh, murah juga. Per stasiun aja mungkin kalau kereta lokal ya, bukan yang bagus, kereta yang lokal, per stasiun aja mungkin murah loh, sekitar 100 yenan, 100 yen itu 10.000 itu per stasiun mungkin, tergantung jaraknya jauh apa dekat. Dan pernah kan dulu ada kasus bahasanya pemagang ada yang dipulangkan gara-gara apa, dia nembak tiket kereta Shinkansen. Shinkansen itu kereta cepat, jadi itu mahal tiketnya, beda sama kereta yang lokal. Jadi Shinkansen itu gini ya, ini bukan ngajarin atau gimana, enggak ngajarin cara nakal, enggak, cuman itu gambarannya sekilas tuh kayak gini. Kita mau masuk ke peron, ke home, ke apa ya namanya ya, ke peron kan. Mau masuk peron itu kita kan harus lewat gerbang tiket ya, kita harus masukin tiket, dan mungkin kita bisa pakai IC Kado. IC Kado itu kartu buat bayar ini tiket kereta. Biasanya itu namanya ada Suica, ada Manoko, ada macam-macam gitu kan ya. Nah, kalau yang nembak, kalau yang nakal gitu kan, ada temennya yang beli tiket pakai IC Kado. Tuh satu tiketnya beli satu, kemudian di gerbang, di pintu masuk tuh mau masuk ke peron itu masukin IC Kadonya itu. Cuman yang temennya yang nakal ini di belakangnya dia mepet, jadi waktu gerbang ngebuka, pintu ngebuka tuh masuknya berdua bareng gitu, jadi bisa masuk dua-duanya. Nah itu tuh nakal. Jangan ya, kalau jangan lah, soalnya ya kita cuman ngebelain uang berapa ya istilahnya Shinkansen. Kalau deket-deket itu paling 3.000, 5.000 gitu, 300.000, 500.000 rupiah kayak gitu. Tapi kita dipulangkan kan, ya sayang lah. Apalagi kalau ada stasiun tua, stasiun yang nggak ada penjaganya, nggak ada TNI-nya atau petugasnya, itu malah rawan banget, banyak yang tanpa bayar. Ya bayar sih, kita masuk ke peron itu harus beli tiket, dan kita tuh tiketnya belinya yang harga paling murah, tapi turunnya di stasiun yang kita tuju, dan itu harusnya harganya misal 800 yen ya, kita beli yang 100 yen aja tiketnya, nanti turunnya yang di 800 yen. Sedangkan di 800 yen itu nggak ada TNI-nya, nggak ada petugasnya, jadi ya aman-aman aja. Tapi sebenarnya itu juga gimana ya, kita udah dikasih fasilitas murah, enak, tapi kalau kita nembak kayak gitu sayang banget gitu. Toh juga cuman 100 yen, 200 yen, 300 yen. Emang harus begitu, sampai segitunya kan? Tapi itu semua pilihan masing-masing. Saya juga
nggak terlalu ini sih, realitanya di Jepang juga banyak yang kayak gitu. Cuman saya nggak ngelakuin, nggak mau, resiko pulang. Saya aja pernah ngalamin teman saya tuh bareng sama saya bertiga. Saya beli tiket harganya 570 yen. Teman saya beli yang harga 150 yen. Cuman beda 400 yen kan. Terus yang teman saya yang satunya itu dia pakai IC kado, pakai kartu tuh. Waktu turun di stasiun yang sama, saya ngasih tiketnya. Terus masang koredes, dozo gitu katanya. Terus yang teman saya yang cuman bayar 150 itu ketahuan, loh tiketnya kok 150, kalau turun sini tuh tiketnya 570 gitu. Nah untungnya ada teman saya yang bawa IC kartu, jadi bohong ya. Akhirnya teman saya mau gak mau bohong gitu sama TI-nya kalau tadi udah beli pakai IC kartu gitu. Tapi teman saya karena nggak mau resiko dan jujur terus terang kalau dia tuh bilang, bukan jujur, tetap bohong. Kalau dia tuh bilang gini, saya tadi belinya yang 150 Majigaita itu salah beli tiket, jadi pengen yang 570 kebeli yang 150. Akhirnya ada solusi tuh dari TNI-nya, ya udah tambahin uangnya sesuai harga di sini, tambahin deh 400. Itu kayak gitu kan, gimana ya, kayak ya ujung-ujungnya kita bayar juga, buang-buang waktu juga kan. Harusnya kita udah istirahat di rumah capek-capek ya kan, udah sampai malah ada problem kayak gitu. Masih ingat, bingung banget tuh temennya, udah ketahuan gimana oh ya. Terus di Jepang tuh ya, buang sampah itu paling penting menurut saya. Kalau kita baru datang di Jepang tuh, cara buang sampahnya gimana sih, terus buangnya tuh di mana sih, terus ini misalnya gimana sih, penting gitu. Karena apa? Resiko kalau kita buang sampah nggak sesuai, nggak bakal diambil sama petugasnya, dan itu bakal dibiarin sampai itu diambil lagi sama kita, terus kita pilah sampai bener. Kalau nggak gitu, udah lama dibiarin nggak diambil, kena denda nanti bisa 3 juta. Jadi sampah di Jepang itu ada sampah moerugomi, sampah moenai-gomi. Jadi moerugomi itu sampah yang bisa terbakar. Kalau yang moenai-gomi itu sampah ya, gomi sampah, moeru terbakar. Kalau moenai tidak terbakar, tidak bisa terbakar. Jadi moenai-gomi itu nggak bisa terbakar. Nanti kreseknya tuh beda kreseknya. Kalau kita masukin moerugomi ke kresek yang moenai-gomi, nggak bakal dibawa, beneran. Jepang sedetail itu, setegas itu. Makanya di Jepang tuh bersih banget, tertata rapi banget, beneran, nggak bohong. Habis ini saya kasih tahu plastik sampahnya kayak gimana, biar nggak penasaran ya. Saya habisin makan dulu, selesai makan.
tinggal dikit. Dan juga kalau minasang teman-teman nih beli HP Jepang, jangan kaget ya, HP Jepang nggak bisa di silent. Dalam artian gimana? Kita mau foto itu kan, kalau HP Indo kan bisa ya di silent suara cekrik gitu. Jepang nggak bisa. Nggak ada pengaturan buat silent cekrik, suara cekrik gitu nggak ada. Ya tetep sono mama kayak gitu bakal keluar suara cekrik gitu. Karena apa? Jepang itu privasinya itu tinggi banget, tingkat privasinya itu tinggi banget, mentingin banget privasi, sedetail itu loh, setegas itu peraturannya, sampai HP pun dibikin kayak gitu. Jadi kita beli HP Jepang tuh nggak bisa mode silent, tiba-tiba di kereta tuh ngefoto apa cewek atau gimana diem-diem, nggak bisa, karena foto itu bisa dituntut beneran. Foto itu privasi banget. Kita ngefoto orang tanpa izin itu masalah besar, kecuali kalau kita udah diizinin dan udah kenal sama orangnya. Buat minasang teman-teman yang nggak tahu budaya Jepang atau belum kenal budaya Jepang, mungkin sedikit ini ya, sedikit berbagi tentang budaya Jepang, budaya orang Jepang, yaitu budaya tatemae. Ada yang tahu pasti, sebagian ada yang tahu pasti tatemae itu apa. Dari namanya aja udah menunjukkan ya, mae di depan, tate berdiri, tatemae, tapi artinya bukan berdiri di depan. Tatemae itu adalah budaya menjaga perasaan orang lain atau menutupi privasi kita sendiri dengan topeng, dengan gaya yang bukan sebenarnya kita. Istilahnya apa? Bermuka dua. Jadi orang Jepang itu budaya tatemae ya. Kita ketemu orang Jepang, ngobrol nih pertama kali, cuman ohayo gozaimasu, selamat pagi, atau konnichiwa, selamat siang, atau ogenki desu ka, apa kabar, sehat gitu. Gitu aja udah orang Jepang ini suku ini nihongo josu nih, nihongo pera-pera nih gitu. Kayak keren kamu tuh, bahasa Jepangnya bagus banget nih, keren kayak gitu. Itu padahal sebenarnya cuma ngeledek kita loh, kayak bukan ngeledek ya, lebih ke ngehargain. Enggak sih, untuk realitanya nggak gitu sih. Untuk realitanya ya kayak apa ya namanya, saya nggak berani nyebutin. Intinya dia tuh sebenarnya cuman iya kamu tuh pinter banget ya bahasa Jepangnya, ini keren gitu. Misalnya kita bilang kalau saya dari Indonesia cuman belajar bahasa Jepang tuh 5 bulan gitu, tuh dia bilang sungguh cuman 5 bulan ini gitu. Kayak wah gitu. Tapi habis itu di belakang ya kayak biasa aja, kayak gitu. Itu apa namanya? Tapi kalau Jepangnya tatemae. Terus saya pernah ngalamin dulu waktu kerja pertama kali tuh, orang Jepang tuh pada bilang nani ga monde ga areba kite ne, nani ga komatta koto mo oshiete ne gitu.
Jadi bilang kalau ada apa-apa, ada masalah, tanya ya. Terus kalau ada hal-hal yang dibingungin, kasih tahu ya gitu. Cerita aja, istilahnya curhat aja. Pernah saya beneran curhat soal ya adalah problem pribadi kan, pengen curhat gitu. Siapa tahu dari teman deket kan, niat saya gitu karena curhat ngobrol. Baru berapa jam QK itu istirahat, baru itu istirahat waktu kerja udah kesebar tuh berita satu kaisa. Malu saya, orang Jepang gila, gosipnya cepet banget, gosipnya tuh cepet banget. Jadi kalau kalian hati-hati banget kerja terus punya teman Jepang yang ngomong kayak gitu, tanpa ngomong juga ya kalian juga harus jaga-jaga, jangan terlalu terbuka banget. Bakalan ini jadi artis kaisa nanti, kalian bakal jadi omongan satu perusahaan. Itu pengalaman saya udah malam banget, udah gak usah ngapain cerita-cerita lagi kayak gitu. Seneng gosip orang Jepang. Oh ya, kalau minasang tahu tentang kehidupan Jepang ya, orang Jepang kan suka banget sama sepeda, kemana-mana naik sepeda. Kalau nggak naik sepeda ya jalan kaki gitu. Jadi orang Jepang tuh kayak gitu, masih banyak orang yang kemana-mana naik sepeda, ngontel gitu kan, dan gak gengsi gak apa. Itu juga sehat, termasuk sehat katanya. Jalan kaki juga banyak. Dan perlu diketahui di Jepang sepeda tuh digeletakin di jalan tuh nggak ada yang ngambil, nggak ada yang takut kayak gimana ya, maling gitu. Sini tuh aman, insya Allah aman. Dan ada kejadian kehilangan sepeda, itu bukan kehilangan sepeda sebenarnya. Orang Jepang tuh ke parkiran sepeda, dia keburu-buru kan, saking keburu-burunya mungkin dia ngambil sepeda ngawur, ngambil sepeda terus dia buat dipakai ke suatu tempat, udah selesai digeletakin, nggak dibalikin, cuman gitu, nggak nyuri. Ternyata kayak gitu, ada yang modelan kayak gitu orang Jepang. Dan kalau kita kehilangan sepeda ya lapor ke polisi gitu, nanti kita nyerahin surat-surat sepedanya, nanti bakal dilacak sama polisinya. Pengalaman juga kalau beli sepeda di Jepang itu kayak beli motor beneran. Kita tuh ada surat-suratnya, surat kepolisian juga. Saya dulu waktu beli sepeda tuh suruh ngisi surat-surat apa ya namanya, pokoknya itu suratnya tentang data diri pribadi, terus apartemen, kita tinggal di mana, kerja di mana, kayak gitu sih. Buat ngisi katanya sih surat kepolisian gitu, nggak tahu buat apa, jadinya surat kepolisian. Nanti kalau hilang, jadi kita ada bukti kalau kita tuh beli dan ini punya kita gitu. Kayaknya di Indonesia dulu juga ada sih yang tilang sepeda ya, tahun berapa itu, 90-an bukan, tilang sepeda onta apa itu. Naik sepeda nggak pakai helm, ketemu polisi kalau lagi operasi tuh ditilang beneran,
sepeda ondal itu. Karena emang aturannya gitu, pakai helm. Terus kita tuh nggak boleh ya naik sepeda pakai payungan waktu hujan, nggak boleh. Naik sepeda main HP itu juga nggak boleh. Terus boncengan itu nggak boleh. Ada teman saya satu kerjaan malam-malam ngantar teman saya juga mau ke Eki stasiun, boncengan, ya udah diberhentiin polisi, ditilang. Biasanya ya kena denda itu, kena denda berapa itu. Oh ya, tadi kan bahas soal kereta ya. Di sini saya kasih tahu cara ngelihat, cara pengen naik kereta tuh gimana lewat Google Map. Gampang banget sebenarnya, dan tepat waktu banget, keretanya tepat waktu, nggak ada kayak jarak terlambatan 10 menit 15 menit, nggak ada. Jepang, batas toleransi keterlambatan kereta di Jepang itu diatur di undang-undang Jepang tuh ada, cuman 3 menit kalau bukan salah, 3 menit gitu kalau nggak salah tuh, itu batas keterlambatan. Habis ini saya kasih tahu cara naik kereta gimana, cara lihat tiket kereta, harga tiket kereta, kemudian kita turunnya di mana, kemudian kita norikai apa enggak, kayak gitu. Sebentar, saya cuci tangan dulu, bersihin ini. Oke? Alhamdulillah udah selesai buka puasa, udah kenyang ya kan. Oh ya, ini nih, sebelumnya ini dulu biar nggak penasaran ya kan, cuman ngomong doang, ngobrol doang, nggak ada bukti. Kita juga penasaran kan, yang lihat kan pasti penasaran. Tadi ngomong Marugame, terus Moenaigumi itu gimana sih sampahnya gitu. Jadi gini, ini ya minasan, kita ini ada sampel, ada contoh. Biar nggak penasaran. Saya juga kalau nonton video, kalau cuman kasih tahu omongan doang, penasaran pasti. Bentar ya. Ini nih, jadi kan ini ada dua ya, warna hijau sama warna putih merah nih ya. Jadi sampah di tempat saya itu ada sampah Moerukomi, sampah yang bisa dibakar atau terbakar, sama sampah petobotoru botol PET. Anu loh ya, pokoknya botol lah, botol plastik. Ini nih, sampah plastik, sampah Moerukomi, dia pasti ada tulisannya ini, Moerukomi, gomi sampah Moeru, terbakar, bisa dibakar. Oke, jelas ya ada tulisannya nih. Kemudian ada sampah petobotoru, ini ada tulisannya petobotoru, botol plastik begitu ya. Ini misal nih, botol plastik dimasukin ke sini, nggak bakal diambil sama petugasnya, biarin
dan sebaliknya. Gitu penjelasan. Memang ketat. Kemudian udah ya, sampah-sampah udah ya. Gitu ya. Oh ya, cara naik kereta. Jadi kalau kita pengen bepergian kemana, misal minggu depan pengen jalan-jalan coba ke kota apa ke mana, ya kita udah bisa hari ini bisa lihat jadwal keretanya apa, harga tiketnya berapa, kita itu Norikae apa enggak. Norikae itu transit ya, atau Norikae itu ini ya, apa namanya, di Imbal kalau bahasa, kita turun terus pindah kereta gitu. Caranya gimana? Simple, kita bisa lihat di Google Maps, aplikasi Google Maps, atau kalau di iOS atau iPhone tuh aplikasinya peta ya, bisa kita lihat. Caranya gimana? Kayak gini ya. Ini ya. Nih, pertama-tama kita buka ini ya, Google Maps. Aplikasi Google Maps. Kemudian di sini kita masukin tujuan kita. Masukin aja. Misal kita pengen ke Kota Saga atau Stasiun Saga gitu ya. Saya kalau mau beli tempe ya ke sana, ke Stasiun Saga dulu. Kita ke Stasiun Saga nih, tulis Stasiun Saga. Nah nih, Saga Station. Nah, keluar kan? Saga Station. Kemudian kita pilih aja, kita tekan Saga Station. Tuh, keluar tampilan kayak gini. Nah, ini apa aja? Ini tuh udah tertera semuanya di sini, dan minasang bisa lihat semuanya di sini. Dari harga, terus perjalanannya gimana, jam berapa gitu. Nih. Ini kita ini dulu pencet rute. Udah kan rute ini. Rute kita pencet. Terus bakal keluar contoh rute dan pilihan keretanya, pilihan transportasinya. Dan di sini ada pilihan berangkat pukul berapa, kita pilih misal sesuai pilihan kita ya, ingin berangkat kapan, hari ini bisa juga besok, bisa juga Sabtu 8 Maret sesuai jadwal yang kita inginkan. Terus kita ini waktu ya, misal sekarang terapkan tuh. Kemudian ini untuk transportasinya, ini ada tulisan nih bus, kelihatan nggak ya, ada tulisan bus. Nah ini tinggal kita pilih, pencet. Kalau misal kita bus ya pilih bus, kalau misal kita kereta ya pilih kereta. Misal nih kita kereta ya, kereta ini udah dipilih kereta, kembali. Nah di sini ada menu pilihan yang banyak ya, ada 2 lagi nih, filter menurut dan 0 moda penghubung. Ini nggak tahu saya apa. Nah untuk pilihan keretanya itu ada di bawah sini tuh. Itu pilihan kereta banyak banget ya. Kita pilih tergantung kita pengen kereta yang bagus, yang cepat, nyaman, apa kereta yang biasa. Kalau yang biasa itu, yang biasanya saya pakai juga, itu namanya kereta lokal ya. Kereta lokal minasang kita pilih nih. Ini ada di kereta lokal. Harganya 570 yen. Nih, kelihatan nggak? Tuh, 570 yen. Kita pencet, kita pilih, klik, tuh keluar semua kan. Nah ini penjelasannya kayak gini. Jadi ini lokasi awal kita,
Kemudian ini kita jalan kaki dulu. Ini dari apartemen saya menuju ke ini stasiun pertama. Kita jalan kaki dulu selama 24 menit. Nih selama 24 menit. Kemudian sampailah ke Takahashi Station, ke stasiun Takahashi dulu. Setelah di stasiun Takahashi, kita nanti beli tiket yang harganya berapa. Mana harga? Ini nih paling bawah, di menu paling bawah, digeser ya, paling bawah nih ada tulisannya tuh, harga tiketnya tuh 570 yen, kelihatan nggak ya? 570 yen tuh nih. Jadi nanti minasang di stasiun itu bakal ada mesin beli tiket. Itu udah ada tertera harga-harga tiketnya dan ada peta. Jadi misal kalau pingin ke dari stasiun Takahashi misal nih, terus pingin ke stasiun Saga, itu di petanya tertulis. Kalau ke stasiun Saga ada tulisannya Saga, nanti harganya 570 gitu. Nanti kalau misal ke Fukuoka misal, nanti juga ada tulisannya Fukuoka 800 misal kayak gitu. Jadi enak, tinggal pilih. Dan kalau misal bingung lihat di peta, lihat aja di sini. Ini ada. Kita pilih jalurnya terus klik keluar, harganya 570 yen. Nih. Oke, untuk harga itu ya. Kemudian untuk keberangkatan. Jadi keberangkatannya ini ya. Jam 22.29. Keretanya nyampe di stasiun Takahashi, stasiun pertama. Nah, kemudian untuk keretanya itu kereta apa? Ini ada tulisannya nih. Kereta GR warna merah nih. Nanti kalau ada kereta misal kereta ekspres ya, nanti tulisannya di sini ekspres gitu. Jadi jangan salah naik kereta. Takutnya salah malah kesasar nanti. Oke. Kemudian apalagi ya? Nah, nih. Ini kalau beda line, beda warna, ini tandanya minasang harus norikae. Norikae itu ya ganti kereta. Nanti kalau udah sampai ke Kohoku Station, nih ada tulisannya Kohoku Station. Kalau udah sampai di sini, turun. Jangan ketiduran, jangan nggak turun. Kalau nggak turun, bablas nanti. Misal nih, kita mau dari Takahashi nih ke Kohoku. Ini waktunya kita turun karena kita bakal belok ke sana. Sedangkan kalau kita ketiduran atau kita nggak turun, kan tujuannya dari Takahashi Kohoku langsung lurus keretanya. Kalau kita nggak ganti, ya kita kesasar lah. Makanya kita harus turun di Kohoku, naik kereta selanjutnya, terus ke sini ke arah Saga gitu. Gambarannya gitu ya. Kalau kita nggak turun bakal kesasar nanti. Tuh, jadi Kohoku Station. Caranya gimana? Tahu kalau ini udah di Kohoku Station? Ada tulisannya, ada. Di kereta, dalam kereta itu ada tulisannya. Nanti di atasnya Deguchi atau Deguchi itu pintu keluar. Nah, itu ada tulisannya Kohoku Station gitu. Tulisannya Sugiwa Kohoku Station gitu. Selanjutnya stasiun Kohoku kayak gitu. Nanti lagi Sugiwa Saga Station gitu. Ada 3 bahasa kalau nggak salah, Cina, Jepang, Inggris. 4 deh, sama Korea gitu. Misalnya diomongin tuh sama orangnya, sama petugasnya. Itu ya kalau buat lihat ini gimana caranya tahu ini udah di Kohoku apa enggak. Yang simpel lagi, kita tinggal lihat di sini sambil lihat map bisa mulai. Di sini kan
kalau kita udah nyampe mana-mana kan kelihatan di sini. Nih, kalau kita misal udah di Kahoku ya kita siap-siap turun. Dia minasang gampang banget loh. Tuh cara buat naik kereta. Naik bis juga sama kok. Kita tinggal pilih pilihan bis, transportasinya bis, kemudian rutenya yang mana kita pilih. Harganya udah tertera semuanya, tenang aja. Dan nggak ada yang terlambat. Pengalaman saya nggak ada yang terlambat tuh, belum pernah ada saya nemuin kereta terlambat, kemudian bis terlambat tuh belum ada kayak gitu. Jadi gitu ya minasang, kehidupan di Jepang tuh kalau kita tahu caranya, insya Allah gampang banget, bakal praktis gitu loh. Benri itu praktis artinya. Kalau fuben artinya tidak praktis. Jadi seperti itu. Oh ya, sambil nyemil ya minasang, jadi biar nggak capek ngomong terus nggak nyemil. Aduh, orang sepeda motor aja butuh bensin ya kan. Memang sih, mungkin kalau di luar negeri sana yang di selain Jepang, kayak ada kan yang bilang udah berangkat, tinggal berangkat masuk ke PT, kemudian cari job atau lowongan kerja, kalau kita wawancara lolos berangkat gitu. Kalau Jepang kayaknya nggak semudah itu deh. Jepang itu kita pertama bahasa itu penting banget. Kita walaupun bayar, kalau nggak bisa bahasanya susah. Mau gimana? Kerja di sini harus pakai bahasa Jepang. Dan ketat loh. Jadi nggak ada yang bilang, alah masuk ke LPK Jepang sebulan 2 bulan berangkat pokok bayar. Pokok bayar. Ya mungkin kalau emang ada yang kayak gitu ya, yang saya bingungin kalau di sini kerjanya gimana? Diajak ngomong, orang saya aja ngangong diajak ngomong tuh, ini ngomong apa gitu, kadang nggak paham kok, nggak ngerti kok. Apalagi yang nggak belajar bahasa Jepang tiba-tiba langsung berangkat, dapat job berangkat, aneh. Okasi itu aneh. Jadi gitu ya minasang, nggak semudah yang dibayangin. Cuman kalau kita udah ada niatan tuh pasti bisa insya Allah. Bahasa Jepang itu yang perlu dipelajari pertama kali kalau kita ingin belajar bahasa Jepang. Udah hafalin aja hiragana sama katakana. Hiragana, katakana itu huruf Jepang. Istilahnya itu alfabetnya Jepang gitu minasang. Jadi A, I, U, E, O, Ka, Kiku, Keko, Sashi, Suseso, Nani, Nuneno, kayak gitu. Itu hiragana, katakana. Nah bedanya apa? Hiragana itu huruf Jepang asli yang dia penggunaannya untuk kosakata Jepang, sedangkan katakana itu penggunaannya untuk kosakata serapan dari bahasa asing. Dan contohnya, kalau kosakata Jepang asli, misal neko itu kucing artinya, atau mungkin kabang itu artinya tas, itu pakainya nulisnya hiragana. Sedangkan kalau misal serapan lain itu, ini serapan dari Inggris ya, hansamu itu dari bahasa Inggris handsome gitu.
Awal saya dengar Hansamu itu apa, kaget saya, ternyata handsome jadi Hansamu gitu. Itu pakainya nulisnya katakana bukan hiragana. Kemudian katakana digunakan untuk menulis nama orang asing. Kayak nama saya nih, saya nulisnya pakai katakana bukan hiragana gitu. Tujuannya katakana hiragana hurufnya itu dibedain buat apa ya itu. Kemudian ada huruf kanji. Huruf kanji tujuannya buat apa? Setahu saya ya, tujuan adanya huruf kanji. Kanji itu satu kosakata jadi satu huruf aja. Misal namae kalau hiragana kan ada berapa huruf ya? Na, ma, e. Tapi kalau kanji cuman 2 kanji. Namae cuman 2 kanji. Jadi simpel. Nah, kenapa kok kita harus belajar kanji juga? Karena ada kosakata Jepang yang pengucapannya sama, tulisannya juga sama, tapi kanjinya beda. Contoh, kikimas mendengarkan sama kikimas bertanya itu beda kanjinya. Makanya orang Jepang bedain kosakata itu kadang kalau kesulitan pakai kanji. Jadi kalau ditulis kanjinya ini berarti kikimas yang mendengarkan gitu. Kayak gitu. Coba kalau nggak ada kanji, kikimas yang apa? Yang mendengarkan apa yang bertanya gitu. Terus itu ya benar. Nggak kerasa ya udah hampir 1 jam nih ngobrol apa nih, ke terus nih. Ya maaf ya menasang udah nemenin ngobrol gedabrus saya ini selama 1 jam. Ya, hari ini puasa, bulan ini puasa. Mudah-mudahan semuanya juga dilancarkan ya. Entah yang di Jepang, yang di Indo. Mudah-mudahan semuanya dikasih kelancaran, kemudahan begitu. Oh ya, buat teman-teman yang mau ikut ujian JLPT maupun CFT, ujian bahasa Jepang, untuk yang daerah Jepang, wilayah Jepang, bulan 7 ya, itu ada tes lagi bulan 7. Pendaftarannya dibuka bulan, kalau nggak salah bulan Maret kayaknya, bulan ini ya, bulan 3. Sekarang bulan berapa sih? Sampai lupa loh.